Bukannya nemuin masa, malah bikin video dia. Ucapkan terima kasih. Punya gubernur kok ya begini, betul nasib Kalimantan Timur ini. Adik-adik mahasiswa. Nggak usah lah sok-sok sedih sekarang, nada bicaranya sudah banyak belajar kayaknya dari siapa Darno itu yang so asik itu. Harusnya kemarin kau ketemui masyarakatmu, bukan malah kau pagar pakai kawat berduri. Bagaimana kau ini ketemu masyarakatmu sendiri aja takut. Gubernur macam apa kau ini? Masyarakat itu ingin langsung menyampaikan aspirasinya kepadamu, Rudi Masud, agar langsung kau dengar. Ini kau malah sibuk sembunyi, bukannya nemui rakyat. Yang datang ke sana kemarin itu rakyatmu loh, masyarakatmu, bukan musuhmu, Rudi. Mereka itu masyarakatmu yang ingin kau dengar aspirasi-aspirasi mereka. Kalau aku yang jadi tim ahli gubernur, penasehat tim ahli gubernur nih, gue bakal suruh Bapak Gubernur nih buat ngomong kayak gini, ketemu sama pendemo kemarin, ngomongnya kayak gini, persis yang kayak di video ini. Lah kenapa jadi ngomongnya di video? Terus apa gunanya tuh tim-tim ahli penasehat tuh nggak bisa menasehati dengan baik dan benar? Ganti aja semua, ganti. Gubernurnya kira-kira malu nggak udah disiapin duri-duri panjang sekeliling kantor gubernur, yang aksi demo nggak anarkis sama sekali. Samarinda mencerminkan tuh, jadi kalau memang mau demo itu nggak perlu anarkis, bener-bener demonstrannya tuh pengen suaranya tuh didengar aja. Bayangin aja ada yang nyalain flare kemarin itu, malahan demonstrannya yang nangkep dikasihkan ke aparat. Jadi memang bener-bener pengen aspirasinya tuh cuma didengar. Cuman memang gubernurnya nggak mau dengar sampai nggak mau keluar, padahal sama sekali nggak ada anarkis. Malu nggak kira-kira udah siapin pagar duri sepanjang kantor itu, udah dikelilingin pagar duri, ternyata aksi demonstrannya tuh nggak anarkis sama sekali. Menurut kalian kayak apa tuh? Malu nggak gubernurnya? Assalamualaikum, Pak Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Pak Rudi, kalau Anda menyaksikan video saya ini, saya sangat senang hati dan kini saya punya kesempatan untuk bisa memberikan kesadaran kepada Pak Rudi Masud. Pak Rudi, apakah Anda tidak malu melihat banyak sekali hampir semua warga Kalimantan Timur saat ini mengecam Anda habis-habisan? Coba Anda tengok kemarin saat demo besar-besaran yang terjadi di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Lalu kemudian Anda membuat tindakan yang memalukan, memasang kawat duri, melumuri pagar pakai oli. Aduh, maksud apa Anda melakukan seperti itu? Kesannya Anda membuat diri Anda terlihat sangat eksklusif sekali, tidak boleh tersentuh, tidak boleh mendapatkan jarak yang lebih dekat dengan warga. Anda nggak malu di demo terlalu banyak orang seperti itu? Anda nggak malu diri Anda terus-menerus menjadi bahan pemberitaan yang negatif di media nasional? Pak Rudi, masyarakat Kalimantan Timur itu mereka tidak butuh lagi klarifikasi, permintaan maaf dari Anda. Udah nggak butuh, Pak. Yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat atau warga Anda adalah Anda harus inisiatif dari diri Anda sendiri untuk mengundurkan diri. Itu saran terbaik, Pak. Itu pilihan terbaik. Itu keputusan terbaik. Sebaiknya dalam waktu dekat ini Bapak membuat keputusan yang paling berani, bahwa tanpa ada paksaan dari pihak manapun, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, Bapak karena sudah gagal memimpin Kalimantan Timur, maka Bapak secepatnya meletakkan jabatan, sampaikan permintaan maaf, dan nyatakan bahwa Bapak mengundurkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Itulah yang diinginkan oleh warga Anda, bukan klarifikasi. Mereka udah muak loh, Pak. Udah muak sama Anda. Anda dinilai terlalu hedon. Anda juga dinilai terlalu berfoya-foya. Anda kurang begitu bagus dalam memimpin Kalimantan Timur. Anda kurang menyejahterakan rakyat, kurang begitu dekat dengan warga. Media sosial Anda saja banyak yang vakum, banyak yang gak menampakkan kegiatan Anda. Sementara jalan-jalan di Kalimantan Timur masih banyak yang rusak, masih banyak yang belum diaspal. Istri Anda bisa belikan tas yang bermiliar-miliaran. Sementara kursi pijit Anda harus memakai dana APBD. Itu yang membuat warga jadi marah sekecil itu loh. Jadi mereka saat ini udah gak butuh alasan apapun dari Bapak. Mereka hanya menginginkan Pak Rudi Masud segera mengundurkan diri dengan tulus ikhlas, dengan inisiatif pribadi. Saya kalau jadi Bapak, wah langsung hari itu juga saya umumkan bahwa saya mengundurkan diri, digantikan dengan yang lebih layak, dengan yang lebih berkompeten. Selesai masalah ya. Anda kan sudah kaya raya, Anda sudah banyak duit
Ya buat apa mempertahankan jabatan Anda sebagai gubernur sementara warga Kalimantan Timur udah nggak puas dengan kinerja Anda, udah nggak menginginkan Anda lagi, udah nggak membutuhkan Anda. Ya udah Pak ya, saran dari saya sebagai warga luar, saya menyarankan Pak Rudi Marsud, ayo Pak letakkan jabatan Anda. Dengan tulus ikhlas Bapak sampaikan pengunduran diri. Itu yang ditunggu-tunggu, itu yang dibutuhkan warga Kalimantan Timur saat ini. Guys, gue lagi asik-asik ngeliat video aksi di Kaltim. Tiba-tiba muncul video Animal Planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI Polri yang menjaga keamanan situasi kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam. Kami Bawel, diem Pak. Setiap lihat Bapak ngomong saya emosi Pak. Terus ngomong somlas Pak. Kalau Bapak kerjanya bener juga orang gak bakal begini Pak. Gak ada yang minta video klarifikasi, gak ada yang minta video permintaan maaf. Orang pada nunggunya video pengunduran diri Bapak Pak. Gak perlu Pak, Bapak bikin video terus habis itu kata-katanya so dibikin manis-manis Pak. Kita semua tahu itu cuma acting. Kita semua udah empet sama Bapak Pak. Bapak ini itu di video sosok nulis di kertas kosong Pak. Ngapain Pak? Coba lihat video Bapak. Pengen Bapak urusin tuh Bapak pas ngomong bibirnya miring Pak. Saya cuma takut Bapak tiba-tiba stroke. Aduh, wah, gawat Pak, jangan Pak. Bapak harus sehat Pak. Nanti kalau Bapak stroke, ntar istri Bapak yang demen cosplay noni-noni Belanda itu sedih loh Pak. Saya takutnya istri Bapak kalau lagi bersedih Pak, nanti dia cosplaynya noni-noni Belanda di kuburan jeruk purut Pak. Ih, serem Pak. Nanti kalau lagi di acara penting Pak, diliput secara nasional, banyak kamera, ada presiden, banyak orang, banyak mata memandang. Tiba-tiba Bapak stroke jatuh Pak. Kan malu Pak, sedih Pak, jangan Pak. Kan kita harus jaga marwah Kaltim. Tugas sebagai gubernur ini memang berat Pak. Bapak harus mementingkan kesehatan Bapak. Udah, saya ini benar-benar peduli sama Bapak Pak. Jadi mendingan Bapak mengundurkan diri. Lu biarkan warga Kaltim menunjuk pengganti Bapak yang tidak KKN. Maksudnya yang juga kompeten Pak. Maksud saya itu Pak. Daripada Bapak bikin video, ntar buat bikin video ntar di anggaran Bapak nulis berapa? 25M. Beli iPhone 17 Pro Max 1M. Lighting 2M. Pembuatan skrip yang sedih dan kelihatan tulus supaya aksi demonya kelar, supaya saya bisa menikmati renov rumah 25M. Pak, daripada bikin video, nah orang-orang kan datang waktu Bapak temuin Pak. Saya lihat-lihat malah masang pagar besi, kawat duri. Pak, itu yang nyamperin Bapak warga Bapak, bukan zombie Pak. Daripada bikin video-video lagi, mendingan Pak temuin. Terus habis itu ingat kata tukang parkir, yuk mundur. Mundur. Ini gue heran nih, KPK mana sih? Ini udah viral dari gue masih di Eropa loh. KPK mana sih? Nggak pengen main-main ke Kaltim apa KPK? Dan terakhir, buat kawan-kawanku warga Kaltim yang kemarin atau yang sampai sekarang sedang menjalankan aksi. Sorry, gue dapat beritanya aksinya kemarin, gue nggak tahu sampai sekarang masih berjalan atau enggak. Pokoknya intinya, lu keren, lu hebat, lu berani. Tetap jaga aksi lu damai. Hati-hati jangan mau dipecah belah. Ajar dari kita yang di Jakarta, kayak gitu suka ada yang nyusup, bikin rusuh. Ntar yang dituduh lu. Tetap kompak, tetap damai, dan inget jaga keselamatan. Stay safe. Penuh 24 jam 24 jam bagi setiap rakyat yang hari ini hadir. Tapi apa nyatanya? Apa nyatanya? 2000 lebih aparat gabungan dia kerahkan untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Dia pasang kawat berduri dari ujung sampai ke ujung untuk menghadapi rakyatnya sendiri. Logika apa yang digunakan oleh gubernur kita Rudi Marsud sehingga dia menganggap kita semua sebagai ancaman? Logika apa kawan-kawan? Logika binatang. Gak ada logika, gak ada otak. Iya, Logika binatang. Bapak Rudi Marsud itu gubernur yang kosong, ngawur, konyol. Dia penakut, dia pengecut, dia nggak berani menghadapi rakyatnya sendiri. Dia mental tempe. Betul. Dia pakai anggaran untuk membayar buzzer-buzzer buat mendiskreditkan perjuangan kita ini. Kawan-kawan, kalau kita berkaca, kawat berduri dipasang di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ini imbas rencana demo-demo besar-besaran. 21 April akan ada demo kepada Gubernur Kalimantan Timur yang kontroversial terkait pembelian mobil dinas, meskipun dibatalkan harganya gak main-main,
8,5 miliar. Kamu itu gubernur, kamu itu pelayan rakyat atau konglomerat atau pengusaha. Kalau kamu pengusaha mau beli 10 miliar, mau beli mobil dinas seharga 100 miliar, sakarepmu, duit-duitmu sendiri. Tapi ketika kamu itu adalah pelayan masyarakat, pemimpin di daerah, tidak layak bermewah-mewah. Belum selesai rame-rame soal anggaran mobil dinas yang dibatalkan, tiba-tiba menganggarkan renovasi rumah dinas 25 miliar. Tentu 25 miliar ini adalah rumah super mewah. Pertanyaannya, renovasi apa beli rumah baru? Kok mahal sekali anggarannya? 25 miliar. Belum lagi gaya-gaya nih, istri gubernur Kalimantan Timur model noni Belanda. Ini juga kontroversi. Akhirnya warga Kaltim jengah. Warga Kaltim akan demo pada hari ini 21 April. Sayangnya aksi demo ini bukan disambut dengan dialog, tapi dengan pembangunan kawat berduri. Memang takut diserobot, memang takut ruangan-ruangan kantor gubernur Kaltim nanti akan diserang massa. Kok sampai dibangun kawat berduri? Tentu pembangunan kawat berduri ini adalah langkah yang tidak simpatik, langkah yang tidak elegan di dalam menghadapi pendemo. Mestinya pendemo itu temui saja, ajak berdialog tentang pembangunan di Kalimantan Timur. Ayo teman-teman, kasus Kaltim ini jadikan introspeksi, jadikan evaluasi buat gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Kalau kalian di dalam memimpin arogan, kalau kalian di dalam memimpin suka menghambur-hamburkan duit rakyat, maka jangan heran kalau nanti juga akan didemo wargamu. Tuh katanya ada demo, mau mengkritik gubernur, top. Apa kekurangannya? Silakan dikritik dengan cara yang baik, cara yang damai. Apakah seluruhnya demo? Enggak, demo itu hanya salah satu. Bisa dialog, bisa diskusi, bisa kemudian rembuk, bisa ngundang Pak Gubernur dan sebagainya untuk kita mencari solusi atas masalah yang belum terselesaikan. Dan Pak Gubernur Kaltim, Pak Rudi Masud, kawan-kawan, itu insya Allah pasti menerima kritik. Terakhir kemarin beliau kembalikan itu barang, kemudian beliau minta maaf. Itu clear, pemimpin kemudian mau minta maaf, kemudian memperbaiki yang namanya kebijakannya. Demo yang kemudian tanggal berapa di bulan April itu ada dua kelompok, ada kelompok mahasiswa, ada kelompok yang kemudian aliansi apa? Rakyat. Padahal aku lihat sih isinya kebanyakan mantan-mantan tim pemenangan Pilgub yang kemarin kalah di 2024. Jadi saranku ke mahasiswa, sekali lagi saranku, semua tergantung kalian. Jaga idealisme, jaga ideologi, jaga kemurnian gerakan. Karena 1000 kah kalian turun mahasiswa, 500 kah kalian turun mahasiswa, itu ada nama baik mahasiswa yang lain. Pastikan bahwa kemudian kalian ikut demo itu tentang masalah yang kemudian gubernur akan memperbaiki kekurangannya. Tapi kalau kelompok yang satunya, mohon maaf, kita ketemu nanti di Pilgub 2029. Kalau punya jago, ayo kita kemudian bertanding, kan gitu ya. Jangan di tengah jalan mau dimajulkan, dan jangan kemudian dikotori gerakan mahasiswa dengan urusan kekuasaan. Politik mahasiswa itu politik kebangsaan, politik kerakyatan. Kalau kalian tim pemenangan itu politik kekuasaan, nanti salurannya di Pilgub. Jangan sekarang, nggak fair itulah. Darno tolol. Mau itu mereka yang tidak memilih Gubernur Masud atau yang memilih, tidak ada urusan. Itu semua warga Kaltim. Jangan Anda kotak-kotakan, Anda pecah-pecah belah seperti ini. Dan Anda seharusnya menyarankan kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi, kenapa tidak menemui masyarakat yang berdemo? Itu artinya gubernur ini sangat culas sekali, sangat tidak menghargai aspirasi warga. Lalu fungsi kamu ini apa? Ya, kamu kalau nggak bisa untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Kalimantan Timur, malah kamu menjilat seperti ini, lebih baik kamu diam. Ngapain kamu berkuar-kuar seperti ini? Biarkan orang-orang masyarakat Kalimantan Timur mereka berdemo sebagai bentuk luapan kekesalan, luapan emosi. Gak perlu kamu mengkotak-kotakan mereka. Ini pasti yang sakit hati karena Pilgub kemarin gak terpilih. Gak ada urusan.
Mereka yang sudah memilih Pak Masud pun kecewa. Mereka juga pengen Pak Masud ini mengundurkan diri. Bukan dimakzulkan, tetapi Pak Masud itu harus punya kesadaran dari diri sendiri. Kalau dia punya rasa malu, inisiatif untuk mundur. Masyarakat tidak suruh dia mundur, tapi kita menginginkan inisiatif dari Pak Rudi Masud. Anda harus kalau mau memberikan saran kepada gubernur Anda, supaya jangan boros, jangan foya-foya, jangan hedon gitu. Ya teman-teman semua, kalau ada anggota staf ahli gubernur ya, TAGPP, yang kemudian menganggap bahwa masyarakat yang berdemo hari ini ya, masyarakat yang mengkritik Gubernur Kalimantan Timur, yang mengkritik Pemprov itu sebagai musuh politik, sebagai lawan politik, itu sudah jelas-jelas melenceng dari esensi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, yang berwibawa dan demokratis. Ya, apa yang disampaikan oleh Sudarno dan Bambang Wijayanto ya sebagai anggota TGUPP itu tidak mencerminkan sebagai orang yang seharusnya mewakili pemerintah. Ya, anggota TAGUPP gubernur itu kan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Tugas mereka itu membantu gubernur, memberikan advice, memberikan masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh gubernur, dan mereka digaji dan dibayar oleh APBD, oleh uang rakyat. Maka dari itu, ketika mereka memposisikan bahwa masyarakat yang mengkritik itu sebagai musuh politik, sebagai lawan politik, dengan mengeluarkan statement-statement yang bernuansa insinuasi dan tuduhan serta merendahkan masyarakat, itu sebagai suatu hal yang saya pikir tidak etis dan tidak pantas disampaikan oleh anggota tim ahli gubernur Kalimantan Timur. Nah, disinilah letak ketidakmampuan dari Sudarno dan Bambang Wijayanto ya dalam menempatkan posisi mereka sebagai staf ahli gubernur Kalimantan Timur. Ya, mereka merasa bahwa mereka ini adalah tim sukses. Mereka adalah buzzer, mereka adalah pendukung Rudi Masud. Padahal hari ini sudah tidak ada kontestasi pilkada, teman-teman. Sudah tidak ada yang namanya tim sukses. Sudah tidak ada yang namanya calon gubernur. Yang ada itu adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dipimpin oleh gubernur dengan masyarakatnya. Nah, masyarakatnya inilah yang kemudian merasakan, menikmati dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur. Ketika ada kebijakan, ada perilaku pemimpin yang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dalam pandangan mereka, maka wajar ketika mereka mengkritik. Lain cerita misalnya ada masyarakat, ada buzzer, ada bekas tim suksesnya gubernur, ya, ada konten kreator yang kemudian punya pandangan berbeda dengan teman-teman yang mengkritik gubernur, itu tidak ada persoalan. Mereka mau menghina, mau menghujat, ya, mau mencerca teman-teman yang mengkritisi itu sebuah realitas, sebuah keniscayaan dalam. Oke, untuk warga Kalimantan Timur, jika berdemo lagi, masukkan dalam tuntutan kalian bahwa orang-orang yang menjadi tim komunikasi, tim ahli lah, atau tim pembantu gubernur, salah satunya adalah Sudarno ini, harus dicopot jabatannya. Gantikan si Darno ini dengan yang lain. Karena Darno ini bisa kita sebut sebagai biang kerok. Dia ini bisa juga sebagai provokator yang mau merendahkan masyarakat Kalimantan Timur, mengkotak-kotakan mereka. Orang berdemo menyampaikan aspirasi karena kekecewaan, dia malah bilang itu adalah mereka yang kemarin kalah, jagoannya kalah, mereka kemarin yang tidak memilih Pak Rudi Masud. Sangat merendahkan aspirasi perjuangan dari masyarakat Kalimantan Timur. Nah, tim ahli ini harus digantikan saja dengan yang lain, yang lebih adem, yang lebih bijak dalam menyampaikan, yang lebih menyatukan. Saya ini adalah Ibu Veronica, driver online persamaan derajat dengan kaum laki-laki. Yang saya janggal dengan program Gubernur Kaltim itu, di mana ke pedalaman tidak bisa dia lalui, lalu dia ganti merek mobil. Sebenarnya bukan merek mobil yang dia harus ganti, tapi jalannya dia harus buka. Saya ini loh, driver lintas Kaltim sampai di Kubar, jalannya jelek loh. Apakah harus ganti mobil atau perbaiki jalannya? Jalannya diperbaiki. Coba keluar gubernur nih, saya perempuan jadi sopir bersama raja dan kaum laki-laki. Tepuk tangan perempuan kita. Seorang gubernur yang bijak tidak butuh pagar duri di sini. Kalau berani keluar berbicara dengan rakyat jika kau benar. Jangan sembunyi di balik penderitaan rakyat. Kau
apa tidak? Katanya pemimpin adalah pelayan rakyat. Tapi pelayan macam apa yang butuh Range Rover seharga 8,5 miliar untuk berangkat kerja? Pelayan macam apa yang merenovasi rumah dinasnya 25 miliar, lengkap dengan akuarium laut dan alat fitness? Karena rupanya pemimpin rakyat itu melelahkan secara fisik. 2.000 orang datang ke Samarinda, bukan untuk pesta, bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang mengetuk pintu kantor pemimpinnya secara harfiah. Gubernurnya ada di dalam, Kapolda sendiri yang mengkonfirmasi, tetapi pintunya dikunci. Lalu malam itu setelah water cannon membubarkan yang tersisa, sang gubernur keluar, berjalan, dikawal, kepala lurus ke depan, mulutnya rapat. Tidak ada satu kata pun. Rousseau pernah bilang, ketika pemimpin melupakan kehendak rakyat, rakyat berhak menuntutnya kembali. Tapi Rousseau sudah lama mati, dan agaknya suratnya tidak pernah sampai ke Jalan Gajah Mada, Samarinda. Dan yang lucu, atau mungkin juga menyedihkan, bukan demonya, bukan ricuhnya, bukan batu yang melayangnya. Yang paling keras justru adalah diamnya itu. Diam 1000 bahasa. Diam seorang gubernur yang berjalan pergi. Seolah-olah 2.000 warganya tidak lebih dari hujan yang akan reda sendiri. Selamat menikmati akuariumnya, Pak. Demo pecah di Kalimantan Timur, warga gugat mobil dinas 8,5 miliar plus rumah jabatan 25 miliar. Kemarin di Kalimantan Timur, ribuan warga itu turun ke jalan bukan karena iseng, tapi karena ngerasa ada yang nggak masuk akal nih sama pemerintahannya. Kita hidup di negara yang dimana masih banyak orang yang bekerja keras cuma buat bertahan hidup. Harga kebutuhan naik, kesempatan itu nggak selalu adil bagi mereka. Terus belakangan ini muncul angka yang dimana katanya 8,5 miliar buat mobil dinas yang katanya untuk menjaga marwah Kalimantan Timur, dan 25 miliar buat rumah jabatan yang katanya ini udah sesuai dengan aturan. Serius? Ini mau kerja atau lagi lomba-lombaan siapa yang paling nyaman? Rakyat sering dibilang itu harus sabar, harus ngerti dengan kondisi rakyat, harus berkorban demi pembangunan. Tapi anehnya yang diminta berkorban terus itu adalah siapa? Adalah rakyat terus. Justru yang katanya mewakili suara kita, yang mau memimpin kita, kerjanya apa? Upgrade fasilitas. Oke, tapi kalau aturan bikin pejabat itu makin jauh dari realita rakyat, itu aturan atau pembenaran? Dan katanya untuk menjaga marwah. Marwah dari negeri itu adalah siapa? Adalah rakyat. Marwah Anda adalah rakyat Anda. Jangan pakai kata marwah sebagai pemimpin kalau yang menikmati fasilitas itu hanya Anda. Karena sebagai pemimpin, orang yang memimpin satu wilayah, mestinya menjadi marwah mereka itu adalah siapa? Adalah rakyat. Marwah seorang pemimpin itu adalah rakyat. Karena jujur aja ya, kalau semua dibenarkan pakai kata aturan, yang keadilan jadi formalitas doang. Yang bikin orang marah itu bukan karena iri, tapi ngerasa ditinggal oleh pejabat mereka sendiri. Rakyat disuruh hidup realistis, tapi kebijakan sering gak realistis bagi rakyat. Rakyat disuruh berhemat, tapi pengeluaran untuk pejabat itu kayak nggak kenal kata cukup. Jabatan itu amanah, bukan fasilitas membership untuk menaikkan taraf hidup Anda, untuk menaikkan gengsi Anda. Kalau Anda beranggapan menjadi pejabat itu harus hidup lebih mewah dari rakyat, itu bukan pelayanan, itu Anda minta privilege. Dan yang paling bahaya apa? Bukan angka miliaran itu, tapi ketika ini dianggap adalah sesuatu hal yang biasa, ketika publik merasa terbiasa melihat ketimpangan, dan lama-lama rakyat jadi mati rasa. Coba deh Anda turun ke jalan, lihat kondisi rakyat Anda gimana. Kesulitan dapat pekerjaan, fasilitas umum yang tidak memadai. Rakyat turun ke jalan itu bukan karena benci, tapi karena rasa kecewa mereka. Mereka merasa kecewa karena mereka telah mempercayakan mandat itu kepada Anda, tapi Anda menyanyiakan mandat itu. Karena apa yang mereka lihat itu bukan pemimpin yang mengerti kondisi rakyatnya, tapi sistem atau Anda atau pejabat yang terasa makin hari itu makin jauh dari rakyatnya. Dan ini menurut Anda ya, apakah ini masih wajar kalau kita dipaksa menganggap yang nggak wajar menjadi wajar? Dan ingat, untuk Anda semua yang memiliki jabatan saat ini, marwah seorang pejabat itu ada pada siapa? Ada pada rakyatnya, ada pada kondisi rakyatnya saat ini. Bukan pada gengsi Anda.
di Provinsi Kalimantan Timur ini ternyata banyak sekali keluarga Mas'ud, keluarga gubernur semua yang bekerja di situ. Yang sebagai ketua DPRD Kalimantan Timur ternyata Hasanuddin ini kakak dari gubernur yang Rudi Mas'ud ya, yang dipanggil Harum. Harum ini Haji Rudi Mas'ud. Jadi gubernur dengan ketua DPR ini dua kakak adik, yang kakak ketua DPRD, yang adiknya gubernur. Nah terus ada lagi di bawah-bawahnya itu istrinya malah anggota DPR, malah ketua-ketua semuanya. Ini ada di fotonya, ini ada di foto ini ya. Semua yang ada yang saya screenshot di foto ini ternyata keluarga dari Mas'ud semua ya. Jadi Mas'ud itu sangat berkuasa, mempunyai tempat kedudukan yang strategis, kedudukan yang tinggi-tinggi, kepala ini, kepala itu. Pokoknya mereka ini menjabat ya, menjabat. Maka itu yang ingin diprotes oleh warga, dikarenakan jangan sampai keluarga Mas'ud semua yang bekerja. Jangan sampai satu golongan yang namanya nepotisme. Jadi harus dihapuskan nepotisme itu. Jangan memperkaya keluarga, jangan memperkaya diri sendiri. Karena Kalimantan Timur itu milik semua masyarakat. Nah yang ketiga, mereka menginginkan agar tugasnya ketua DPRD ini, tugasnya itu independen. Independen berarti dia harus melakukan kewajiban mereka, melakukan tugas-tugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jangan sampai itu tadi, karena berkaitan dengan nepotisme tadi, tidak mungkin mereka ini saling membantah. Kalau menurut si adik betul, pasti si kakak mengiyakan, dikarenakan mereka masih dalam satu keluarga. Itulah kelemahannya pemerintah kalau dipimpin oleh satu keluarga, dikarenakan mungkin banyak tidak enaknya, jadi mencari yang enak ya. Nah inilah kasus yang mencuat. Semua yang mereka tuntut kemarin belum tentu dipenuhi ya, namun nanti kita lihat klarifikasi dari gubernurnya. Karena kalau semalam dia belum memberikan klarifikasi, dia bungkam, malah masih bungkam 1000 bahasa. Dia pindah dari kantor gubernur, sebenarnya dia kan berarti ada di dalam kantor gubernur. Dia hanya mengawasi prosesnya demonstrasi di depan. Dia mengintai dari dalam ya, mengintip dari dalam ya, dari ruangan kantor gubernur melalui laporan-laporan, bahkan mungkin melalui CCTV-nya. Dia mudah memantau dari dalam ya. Nah jadi pada saat dia keluar, dia tidak ada klarifikasi sedikit pun. Bahkan dia pindah, dia pulang ke rumah dinasnya yang bersebelahan. Nah jadi dia aman ya. Jadi untuk tuntutan ini belum tentu diiyakan atau belum tentu ini mendapatkan respon. Yang pasti masyarakat sudah mengeluarkan semua unek-uneknya di kemarin itu ya. Semoga nanti ada kecerahannya, ada kejelasan untuk Kalimantan Timur. Jadi marwah Kalimantan Timur tetap berdiri, oke? Jangan sampai marwah Kalimantan itu tercoreng gara-gara perbuatan dari para pejabatnya. Ya, maksud hati Gubernur Mas'ud ingin menjaga marwah, tetapi justru malah kehilangan marwah. Marwah itu bukan Anda dapatkan dengan membeli barang-barang mewah, barang-barang branded, barang-barang yang bikin Anda nyaman. Marwah Anda itu ditentukan bagaimana Anda bisa memberikan nilai yang positif, yang bermanfaat bagi warga Anda, yakni dengan menyejahterakan mereka, membangun jalan yang belum diaspal, memberikan jaminan kesejahteraan, jaminan ekonomi untuk warga Anda. Itu yang membuat marwah Anda akan terangkat. Kemarin di Kaltim ada demo rusuh. Kenapa ya setiap demo itu selalu ada yang rusuh? Yang terjadi dalam aksi di Kalimantan Timur kemarin harus jadi alarm serius. Bukan soal demonya, tapi soal pola yang kembali berulang. Ada indikasi bahwa yang membuat ricuh justru bukan bagian dari para pendemo utama atau massa utama. Pertanyaannya, kenapa setiap aksi besar selalu ada aktor lain yang muncul di tengah keramaian? Mari kita bahas. Disclaimer, menurut gua ini adalah provokator, bukan pendemo. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam banyak aksi massa, sering muncul kelompok yang gak jelas afiliasinya, tapi justru memicu kericuhan. Dampaknya jelas, tuntutan utama jadi kabur, opini publik berubah negatif, dan yang paling penting, legitimasi aksi jadi melemah. Padahal mayoritas peserta aksi, terutama buruh, biasanya punya agenda yang jelas dan terstruktur. Mereka terjun ke lapangan, terjun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, bukan membuat kekacauan. Tapi yang jadi masalah adalah ketika
Ketika ruang aksi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memancing konflik, provokator, entah dengan cara provokasi, benturan dengan aparat, atau tindakan anarkis lainnya. Ini penting karena dalam waktu dekat, kita akan menghadapi momen besar seperti Hari Buruh Internasional pada 1 Mei dan Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Dua momentum yang hampir pasti akan diwarnai aksi massa. Kalau pola ini tidak diantisipasi, kita berpotensi melihat demo beruntun yang berujung chaos. Bukan karena tuntutannya salah, tapi karena situasinya dimanfaatkan oleh para provokator yang ingin negara kita chaos. Maka dari itu, kewaspadaan itu penting, baik oleh peserta aksi, oleh aparat, maupun masyarakat umum. Fokus kita harus tetap pada substansi, bukan terpancing emosi untuk saling bentrok. Kerusuhan di Kaltim itu bukan sekedar kejadian, tapi peringatan untuk kita menghadapi May Day. Efisiensi yang Bapak gunakan tidak ada sama sekali. Kami masih banyak pengangguran, Pak. Masih banyak warga Kalimantan Timur yang belum punya pekerjaan. Masih banyak yang susah. Dinasti Bapak itu tidak penting. Tidak ada kerjanya. Berantas nepotisme di Kalimantan Timur. Runtuhkan dinasti masuk. Runtuhkan dinasti masuk. Runtuhkan dinasti-dinasti yang tidak penting di Kalimantan Timur. Kami bersuara hari ini. Dalam sejarah hari ini kita tercatat sebagai orang yang bersuara untuk melawan. Ingat saudara-saudara, Bapak Awang Barok itu dalam keadaan sakit. Dia bagaimana memakmurkan Kalimantan Timur ini? Pakai kursi roda, saudara-saudaraku. Dia berjuang keras untuk daerah Kaltim ini, untuk masyarakat Kaltim dan pembangunan Kaltim. Dari 14 gubernur Kaltim, Pak Awang Barok lah yang selamat. Sakit kayak turun pesawat, pakai kursi roda. Sampai beliau meninggal, dia tetap mau kerja keras untuk mensejahterakan kita semua. Kalau nanti ini seandainya dipimpin dan diobo-obo secara sewenang-wenang, secara tidak profesional, secara mau gue berkolaborasi, kongko-kongko, kita akan berontak. Berat saudara-saudaraku, kita sekarang terbeban dengan adanya IKN. Ingat, sekarang Malaysia sudah kembalikan 200 hektar. Kita punya. Dengar baik-baik, itu diperhitungkan baik-baik. Dijaga, anggota dewan harus kerja betul. Perasaan dan mau jadi orang yang terbaik, ya kan? Dia sudah cukup. Jadi gubernur harus apa, Bu? Tadi gubernur harus apa kata Ibu? Gubernur tuh harus yang bijaksana, Pak. Tadi ada iklan, ada gangguan penampakan. Ada penampakan. Gimana gubernur gimana? Gubernur itu harus bijaksana sama masyarakatnya. Ya, terus? Harus bisa bersosialisasi sama masyarakatnya. Ya, terus? Tapi nyatanya gubernur kita no. Soalnya beliau masih memikirkan kerjaannya. Iya. Dia kan nggak pantas jadi gubernur. Soalnya beliau kan hanya sebagai pemimpin dari perusahaan beliau. Oh gitu. Lebih baik tuh ya, kita harus cari gubernur yang betul-betul bisa. Cil. Jadi gubernur ini kalau gitu mau dapatkan oleh pian? Dilengsarkan aja. Hari ini kalau bisa sudah cukup jadi presiden. Padahin Cil, padahin. Kalimantan. Maaf Pak Gubernur yang terhormat, pian sudah cukuplah jadi Gubernur Kalimantan Timur. Dengan baik, dengan melangkah dengan baik. Sudahlah. Sekarang kita mencari orang yang betul-betul amanah menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Amin. Tidak sembarang orang, karena dunia ini penuh kepalsuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI Polri yang menjaga keamanan situasi kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam. Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat, dan seluruh lapisan bisa selalu menjadi mata telinga kami di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi
kinerja kerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di dalam melaksanakan kontrol sosial serta evaluasi menyeluruh. Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan takdirnya. Sekali lagi terima kasih masukan dari adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan seluruh elemen-elemen yang tetap menjadi kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki kinerja kerja kami ke depannya. Akhirul kalam. Ya, masyarakat Kalimantan Timur itu menginginkan Anda untuk mundur ya. Anda tidak perlu lagi untuk mau memperbaiki. Udahlah, udah basi dengan sikap pemelas Anda. Rakyat udah muat. Kalau Anda masih punya hati, masih punya rasa malu, undurkan diri Anda sekarang. Biar diganti yang lebih layak, yang lebih berkompeten ya. Ya, beri waktu lagi ya, setahun 2 tahun. Tetapi kalau masih juga seperti ini, tidak ada perubahan apa-apa, ya lebih baik Anda inisiatif untuk mundur. Kalau enggak ya dimundurkan oleh warga Kalimantan Timur. Kalau memang Anda bekerja hanya untuk memperkaya diri Anda sendiri. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud setelah terjadi kemarin demo berdarah 21 April dibalas dengan sebuah video, yaitu sebuah ucapan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, organisasi masyarakat, dan seluruh aktivis yang terlibat dalam demo tersebut. Dan statementnya adalah masukannya sangat berkelas, aspirasinya sangat berkelas, sangat tidak nyambung dengan apa yang diaspirasikan. Karena kan yang diaspirasikan adalah mengenai kenapa membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar yang tidak perlu, terus juga renovasi rumah dinas seharga 28 miliar. Ini kan pada saat jalan masih banyak yang rusak, terus juga warga masih banyak yang belum sejahtera di Kaltim. Ini Gubernur Kaltim menggunakan dana negara untuk bermewah-mewahan. Harusnya kalau misalkan beliau ingin hidup mewah, ya gunakan saja uang pribadi. Karena kalau misalkan memakai uang pribadi, saya yakin tidak ada masalah. Ini kan beliau kan ingin hidup mewah menggunakan uang negara. Nah, itu yang pertanyaannya. Harusnya kemarin itu si demo 21 April itu ya sebenarnya menurut saya itu nggak ada kejelasan itu dari hasil demo itu apa gitu. Karena memang kan si Rudy Mas'ud ini nggak menemui para pendemo ya. Malah istilahnya ada kegiatan keagamaan atau apa ya kalau misalkan di berita yang beredar. Intinya seperti itulah Pak. Gila rame banget coy. Gak expect bakal serame ini sih gua. Berarti emang selama ini rakyat Kaltim itu rasa sama pemimpinnya ya. Gue nggak tahu apakah sebelum Pak Rudy ini memang juga sama halnya yang terjadi atau enggak. Tapi ini gokil sih. Buat kalian nggak tahu kenapa rakyat Kaltim akhirnya demo. Hal ini dikarenakan adanya pernyataan ataupun kebijakan-kebijakan dari Gubernur Kaltim yang saat ini menjabat, yaitu Pak Rudy, terkait penggunaan anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim, yang menurut masyarakat Kaltim dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini adalah buang-buang anggaran atau penggunaan anggaran semena-mena lah. Yang mungkin kalian sudah pernah dengar ceritanya ya, apalagi followers gue, karena gue pernah bahas ini di konten-konten gue sebelumnya. Nah, hal inilah yang memicu amarah masyarakat Kaltim itu sendiri. Kenapa? Karena di tengah buang-buang anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim itu sendiri, masih banyak jalanan di Kaltim yang benar-benar rusak dan tidak bisa dilalui, apalagi pada saat hujan. Masyarakat itu pengennya gubernur yang saat ini menjabat itu fokus melakukan pembangunan infrastruktur di daerah sana, tapi yang dilakukan adalah malah buang-buang anggaran. Dan wajar kalau masyarakat marah. Dan pada saat demo ini terjadi, Pak Rudy ini gak keluar loh, dia malah sembunyi dalam kantor. Padahal di pernyataan sebelumnya dia bilang bahwa mereka siap buat menerima tamu. Berarti seharusnya pada saat pendemo datang, Pak Rudy keluar dong menemui masyarakat yang sedang melakukan demo, dengarkan keluhannya, biar jadi bahan pelajaran buat Pemprov Kaltim itu sendiri loh.
ini malah sembunyi di dalam gedung dan baru keluar pada saat masa sudah bubar. Apakah ini akan menyelesaikan masalah dan meredakan emosi masyarakat dengan cara Bapak tidak menemui mereka? Tentu tidak. Alangkah lebih bijak kalau Bapak keluar dan menemui mereka untuk menanyakan apa yang mereka mau, pemerintahan seperti apa yang mereka mau. Harusnya itu yang Bapak penuhi dong, bukan malah sembunyi dalam gedung. Kalau Bapak memang tidak salah, kenapa harus takut, Pak? Kalau Bapak nggak berani keluar, berarti kan memang ada sesuatu yang salah dari Bapak. Aduh, kocak. Kantor Gubernur Kaltim nih, lu lihat ya, banyak kawat berdurinya, ya udah tajam-tajam, melingkar-lingkar, panjang mengelilingi kantornya. Lu bayangin, guys, lu bayangin, ya. Ini rakyat mau datang, mau ketemu sama gubernurnya, ya, mau menyampaikan aspirasi, tapi disambut oleh kawat berduri yang begini panjang, ya. Bukan cuma dananya aja yang fantastis bikin kayak gini. Cuma kenapa pertanyaannya kita tuh harus dibatasi dengan kayak begini gitu loh? Kan rakyat mau ketemu, kan lu kan pemimpinnya masyarakat Kaltim. Terus kenapa lu harus kasih kawat berduri segini panjang gitu? Berdurinya. Dan gue denger juga lu nggak mau nemuin masyarakatnya. Itu yang bikin masyarakat jadi geram. Ya, mudah-mudahan aksinya bisa berjalan dengan damai, nggak ada korban, dan semuanya bisa terselesaikan. Aspirasi masyarakat pun bisa lu dengerin, lu lakuin, bukan cuman hidup-hidup head on gitu. Ya, buat saudara-saudara kita, stay safe. Ya, jangan anarkis dan terus berjuang. Kita support dari sini. Wow, sangat panjang sekali ya kawat berdurinya, mengelilingi semua halaman atau area dari kantor gubernur ini yang sangat luas sekali. Ini kawat beneran ya. Jadi hari ini aku sama teman-teman aku mau pergi ikut aksi demo ya. Ini langsung ke kantor gubernur Kalimantan Timur. Gila, orang banyak banget. Berapa orang kira-kira, Om? Sekitar hampir 10 ribuan lah dari mahasiswa dan aliansi masyarakat lainnya bergabung. Sumpah keren abis. Hidup Kaltim. Gimana Bunda hari ini Bunda? Alhamdulillah laris ya. Gara-gara orang demo ya, laris ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Itu apa? Itu duri-duri. Ya, duri-duri. Hah? Biar kita tidak bisa dekati. Sumpah. Kita mau dilas juga ada dilas di atasnya. Jelas loh. Ada yang dilas juga pagarnya itu. Padahal kita loh cuma pergi ini menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat Kalimantan Timur kan. Wah sumpah guys, ini kawat beneran ya. Ini kawat guys. Nah, kawat ya. Ini di tempatmu apa namanya? Tempat aku namanya kawat. Di tempat kakak apa namanya? Kawat juga. Kawat ya. Hati loh kak, hati-hati kak. Janganlah tajam Pak polisi ada kak 100 pak. Pak ada kak 100. Sumpah guys. Wah sumpah. Ini salut banget buat semua teman-teman yang udah demo hari ini, yang gak ada anarkis, semuanya berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Cakep banget. Salut juga buat DPR yang udah menemui massa ya, walaupun nih tuntutannya nih harus ketua DPR yang nemuin masyarakat, yang nemuin pendemo, tapi malah wakilnya. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Dan sayang banget sampai video ini aku edit nih sampai pukul ini, kalian lihat pukul 17 mau setengah 6 nih. Kasian banget nih teman-teman masyarakat yang udah capek-capek dari pagi sampai udah sore, udah mau gelap ya, nungguin kehadiran Bapak Gubernur, tapi sayang sekali tidak hadir ya. Bapak kenapa tidak hadir? Padahal kemarin nih si Sudarno statementnya, Gubernur akan menerima semua aspirasi masyarakat, akan menerima aksi demo ya. Ini kenapa? Kenapa tolong dijawab, kenapa nggak mau menemui masa aksi? Kasian loh, orang udah jauh-jauh dateng ya, ingin menyampaikan aspirasi, ingin ketemu, tapi malah nggak ditemuin. Gubernur Kalimantan Timur didemo oleh rakyatnya ya begitulah. Padahal yang milih itu juga rakyatnya. Jadi ya memang rakyat berhak untuk ya protes ketika memang tidak ada perbaikan, tidak amanah. Karena kemarin itu ya gubernurnya itu ada pengadaan mobil berapa miliar, rumah dinas perbaikan berapa miliar, sementara infrastrukturnya itu ya masih belum benar gitu. Rakyat milih kan harapannya
supaya daerahnya maju, kesejahteraan rakyat juga lebih baik, infrastruktur lebih baik, bukan malah bikin gebrakan dengan pengadaan mobil dinas, terus kemudian perbaikan rumah dinas. Ini kejadiannya sama kayak kepala daerah atau bupati Pati ya, yang rakyatnya demo dan akhirnya bupati tersebut kena KPK lah karena korupsi ya. Ya kalau menjadi seorang pemimpin kepala daerah itu ya memang harus amanah. Harusnya ya ketika kampanye kan itu ada tuh kayak promosi gitu, promosi. Nanti kalau milih aku bakalan begini-begini, nanti kalau aku jadi kepala daerah bakalan begini-begini. Nah itu sudah ditepati belum gitu loh, jangan janji-janji manis doang. Yang akhirnya rakyat milih, begitu kepilih terus nggak ada perbaikan, nggak ada, ya tetap gitu-gitu aja, malah mungkin jalan rusak atau kesejahteraan rakyat itu nggak meningkat. Marah lah. Ya kalau udah marah, ya gimana, ini negara demokrasi kok, rakyat ya berhak sih untuk demo atau meminta lengser, meminta pertanggungjawaban, itu berhak sih rakyat seperti itu. Jangan bikin keputusan atau bikin acara lah kayak gitu, pengadaan mobil dinas yang miliar-miliar, perbaikan rumah dinas yang miliar-miliar. Marahlah, rakyat berhak mempertanyakan kemana pajak itu yang sudah dibayar oleh rakyat, di penggunaannya untuk apa, itu berhak gitu loh, berhak tahu sih ya rakyat. Jadi kalau rakyat bayar pajak untuk pengadaan mobil dinas atau kemudian perbaikan mobil dinas yang nilainya sangat fantastis, ya pasti rakyat akan marah. Jadi buat kepala daerah ya pesannya ya, karena dipilih oleh rakyat ya harus amanah, jangan sibuk ngurusin kepentingan dirinya sendiri. Sangat disayangkan sekali saat terjadi aksi demo, lalu kemudian gubernurnya tidak menampakkan diri, tidak menemui para pendemo, ataupun kalau dia takut untuk menemui para pendemo, harusnya dia memberitahukan kepada para pendemo, kepada warga Kalimantan Timur, agar 2 atau 3 orang itu diutus untuk menemui dirinya lalu menyampaikan aspirasi. Ya harusnya seperti itu. Tetapi ini sepertinya tidak ada sama sekali seperti itu. Dan dia tengah malam baru bisa keluar dari gedung. Ya, ini menurut saya sangat memalukan. Sikap yang seperti itu adalah sikap pengecut. Makanya tadi pendemo ada yang mengatakan gubernur kosong, mental tempe. Nah itu yang bisa digambarkan dari seorang gubernur Kalimantan Timur. Dan marwahnya ini kita nggak usah bicara lagi. Marwahnya sudah pasti anjlok, sudah pasti marwahnya hancur lebur dengan demo yang dilakukan kemarin. Udah nggak ada harga diri lagi Pak Rudi Marsud ini. Dan ingat Pak Rudi, warga Kalimantan Timur sudah mulai wanti-wanti. Mereka sudah mulai menyadari ternyata politik dinasti di Kalimantan ini sangat luar biasa sekali. Terutama dari keluarga Anda yang banyak sekali menduduki jabatan-jabatan strategis, dari gubernur, bupati, wali kota, lalu kemudian sampai ke jabatan ketua DPR, dan dinas-dinas yang lainnya itu diisi oleh keluarga Marsud. Nah sekarang warga Kalimantan Timur ingin agar itu semua dihentikan. Masa nggak ada orang lain selain keluarga Anda sendiri? Jangan gitulah ya. Dan ini kemudian menjadi alarm bagi Anda agar ke depan Anda harus hati-hati dalam bertutur kata, dalam mengeluarkan kebijakan, dan dalam mengelola anggaran. Dan juga Anda juga harus terbuka, harus transparan mengenai apa saja yang sudah Anda kerjakan untuk Kalimantan Timur. Jangan karena Anda udah mulai takut, Anda malah lebih banyak berdiam diri, lebih banyak menyembunyikan diri. Nah itu justru berbahaya juga. Nanti masyarakat Timur akan menanyakan apa fungsi, apa yang sudah Anda lakukan selama ini, apa yang sudah Anda berikan kepada Kalimantan Timur. Jadi kalau Anda ingin masih mau bekerja sebagai gubernur Kalimantan Timur, masih ada beberapa waktu ke depan, silakan gunakan manfaat kesempatan itu dengan baik. Tetapi apabila Anda udah nggak sanggup, Anda mengalami tekanan batin yang sangat hebat, ya sebaiknya mulai daripada saat ini, undurkan diri saja, biar diganti dengan orang yang lebih berkompeten. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Rudi Marsud. Semoga Anda tetap semangat ya, semakin rajin lagi dalam bekerja untuk membangun Kalimantan Timur. Dan semoga, saya doakan, masyarakat Kalimantan Timur semakin sejahtera. Amin. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.